Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita masih diberi sehat, diberi keimanan yang cukup untuk berkenan hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita ini membawa keberkahan hidup kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibagi aja dulu biar tumakninah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, yang ikut Jumatan di tempat ini beberapa waktu yang lalu barangkali telah mendengarkan indikator-indikator yang menunjuk pada diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang sukses, orang-orang yang dalam segala hal mengalami syawal. Ya. Jadi sudah habis ya ini? Syawalnya masih ada apa habis? Hah? Masih. Tanggal menurut ya. Jadi bulan setelah Ramadan itu disebut Syawal karena ada peningkatan kualitas. Progres itu namanya Syawal. Kalau orang sudah Syawal biasanya hidupnya itu nyaman, isok leye-leye gitu ya. Nah, leye-leye, duduk-duduk itu bahasa Arabnya qa'dah. Zu itu namanya artinya memiliki kesempatan untuk duduk-duduk. Kalau dulu Dzulqa'dah itu bulan yang digunakan untuk istirahat tidak perang. Ya, kalau sekarang kan bukan perang. Tapi setelah training, bulan yang disebut bulan terik karena harus merasakan haus. Terik itu bahasa Arabnya Ramadan, gitu ya. Lalu setelah di training sukses, dia mengalami peningkatan kualitas. Ya, progres kualitas ini bahasa Arabnya adalah Syawal. Jadi siapapun yang sudah sukses melakukan training, maka dia akan mengalami peningkatan. Kalau tidak meningkat, ya berarti tidak sampai Syawal, ya. Bukan Syawal. Apalagi kalau tidak Syawal, berarti dia tidak Dzulqa'dah, tidak memiliki kesempatan untuk duduk-duduk. Dzul itu memiliki, Qa'dah itu duduk. Nah kalau tidak sempat duduk-duduk, berarti dia tidak memiliki apa? Dzulhijjah. Dzul itu artinya memiliki, hijjah itu kalau dalam arti literiknya itu haji. Haj itu satu akar kata dengan hajat. Keinginan yang bisa ditumpahkan kepada Allah ketika kita berada di tempat yang suci, yaitu di Haramain. Ya. Jadi nama-nama bulan ini seolah-olah menuntunkan kita bagaimana sistematika hidup kita. Kita berjuang habis-habisan, bahkan saking habisnya sampai
merasa lapar, merasa haus, merasa suasana ini seolah-olah terik gitu ya, maka itu disebut dengan Ramadan gitu ya. Tapi setelah training di mana-mana, setelah di training itu kan praktek. Kalau habis training tidak praktek, ya tidak tahu kita ini sukses apa tidak. Nah, tahu sukses tidaknya setelah training itu, oh ternyata betul saya sukses meningkat, itu dinamakan dengan Syawal. Ya. Nah, kira-kira tanpa harus ngerinci satu-satu, kalau Bapak Ibu sudah merasa meningkat, maka pantaslah kemudian kita ini Syawal, gitu ya. Kalau belum, maka perlu dirinci di mana kita belum Syawal. Yang menyebabkan kita belum memiliki kedudukan itu ya, tidak Dzulqa'dah itu, sehingga tidak bisa Dzulhijjah. Kalau sudah Dzulhijjah, nah, kalau semua hajat ditumpahkan kepada Allah, kemudian diberi oleh Allah, maka apa yang terjadi? Muharram. Ya. Muharram itu artinya apa? Bulan yang krungu bentahun tapi gak ngerti maksudnya gitu ya. Muharram artinya mulia. Kita akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kemuliaan itu ternyata diawali dari keterikan dan progres kehidupan, lalu kita diberi kesempatan untuk beristirahat, maka kita baru bisa menumpahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dicirikan oleh Allah apa ciri-ciri progres itu? Yaitu la'allakum tattaqun. Nah, itu ya. Sudahkah Anda ada indikator ketakwaan? Sudahkah ada impact hasil yang dirasakan setelah training? Kira-kira trainingnya itu apa saja sih Pak? Jenengan waktu puasa di training apa saja? 1, training untuk sehat. Ya, sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Sehat itu adalah ketika kita ini bebas dari racun, penyakit. Cara membebaskan racun penyakit itu adalah dengan detox, kan gitu ya. Detox yang paling murah dan sehat itu adalah puasa. Berarti ada manfaat fisik yang kita rasakan setelah training, gitu ya. Asal puasanya betul, asal puasanya bisa sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua adalah training empati, ya, training psikis, training bagaimana bisa menjaga emosi, menjaga perkataan. Siapa yang selama puasa tidak hanya mendapatkan haus dan dahaga, benar-benar kualitas puasanya jos, yaitu salah satunya adalah mereka yang bisa menahan fala yarfuth, tidak suka ngomong kotor, bisa menjaga mulut. Ini berarti puasa berkualitas. Orang yang terlatih untuk menjaga mulut, nah ini dia akan disebut dengan bagian dari ciri-ciri ketakwaan. Yang ketiga, jadi ada training fisik, training psikis, training jasmani, training rohani, kemudian ada training empatik. Training empatik itu dilatih dalam penutup bulan Ramadan, yaitu apa Pak? Zakat, gitu ya. Zakat itu ada 2, zakat fitrah itu bisa jadi kita masih dalam keadaan dharra, sedangkan zakat mal itu yang sarra, gitu ya. Orang yang punya kewajiban zakat fitrah itu adalah mereka yang mampu makan sebelum sholat Id, ya, dan ada sisa untuk digunakan membayar fitrah. Itu termasuk lapang apa enggak? Jenengan itu bisa makan untuk besok, terus ada yang dipakai untuk infak. Infaknya itu sebesar berapa Pak? 3 kiloan gitu ya, 3 kiloan. Nah,
Yang begini ini termasuk yang lapang apa tidak rezekinya? Apa Pak? Ya biasalah, tidak sampai lapang-lapang banget. Tapi kalau sampai bisa nabung, ya duit nganggur di bank itu namanya lapang. Ya, karena nganggur maka harus dikeluarkan, diberikan dalam keadaan kelapangan. Nah, dalam keadaan dharra, dalam keadaan tidak lapang, sempit gitu ya, hanya cukup untuk makan dan sedikit mengeluarkan itu, maka kita dilatih untuk empati terhadap yang lain. Jadi 3 training ini kalau ternyata indikatornya muncul setelah Ramadan, maka dia pantas disebut sebagai orang yang bertakwa. Ya. Nah, kita rinci satu-satu sekarang. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang bagimu nanti akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagian dari tujuan puasa kan ya? Apa cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang kalau berinfak itu tidak nunggu sugih, tidak nunggu kaya. Sarra itu lapang. Sarra itu sudah dilatih pada saat zakat mal, gitu ya. Wad dharra, dan dalam keadaan sempit yang dilatih, ditraining pada saat puasa dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, kebiasaan memberi sedekah, infak dengan bentuk buka puasa itu bagian dari training. Semangat untuk memberi buka puasa kepada yang lain karena diiming-iming siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, itu juga bagian dari training. Jadi training ini dilanjutkan di bulan Syawal, bentuknya yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau setelah puasa berhenti, berarti belum sukses. Pada arena panggungnya sebenarnya, ternyata kita tidak mau tanding, ya berarti kan belum berani untuk bertempur melawan kehidupan, melawan keadaan hidup. Jadi orang yang nyumbang makan ini bagian dari implementasi ketakwaan setelah Ramadan. Makanya takmir tidak usah takut kekurangan, karena nanti akan banyak nyumbang, karena banyak orang yang bertakwa di sini ya. Kalau ternyata tidak ada nyumbang, berarti mohon ditanya ini sudah takwa belum ya? Semangatnya hanya Ramadan, begitu pas di luar Ramadan pengajian gano jajani, wis gano sing nyumbang maneh, maka jangan-jangan kita termasuk bagian dari yang lupa bahwa ciri ketakwaan itu adalah berinfak di saat lapang dan sempit. Ya. Yang kedua adalah apa? Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarah. Antara marah dengan omong kotor itu biasanya sepaket. Kalau sudah marah, keluarnya kotor. Puasa itu dianggap gagal, tidak punya nilai jika dia mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kata Nabi kan, engkau akan mendapatkan haus dan dahaga saja jika kamu tidak bisa menjaga mulutmu dari kata-kata kotor. Trainingnya training psikis. Bisa ndak kamu mengendalikan emosi? Kalau tidak bisa, maka kamu hanya mendapatkan haus dan dahaga. Nah, kalau ternyata setelah puasa ini bentuk Syawal kita dilihat orang itu sejuk, jadi sabar, gak ngamuan, apalagi dengan keluarga. Biasanya yang ngamuan itu bapak apa ibu? Ibu ya Pak ya? Iya. Apa? Biasanya yang ya kalau tanya kepada anaknya itu lebih objektif.
Tapi kalau tanya bapak-bapak pasti jawabnya ibu. Kalau tanya ibu jawabnya bapak. Tapi kalau tanya anak, nah dilihat saja. Siapa yang biasanya marah, maka perlu diingatkan, Pak, katanya habis puasa itu tidak boleh menjadi takwa. Salah satu ciri ketakwaan itu adalah wal kadhiminal ghaidh. Kita mampu untuk menahan amarah. Kalau belum tahan amarah, maka ditanya aja ini takwa taduri. Ya. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Afin itu karakter pemaafan yang muncul dalam diri seseorang, itu namanya afin. Ya. Kalau belum menjadi karakter kolo-kolo saja itu belum disebut dengan afin. Pernah dengar enggak cerita seorang yang diberi free pass masuk surga tanpa hisab? Ya, saking kepingnya sahabat yang lain itu mendapatkan free pass itu lalu menyelidiki. Sebenarnya amalnya apa saja sih? Ternyata sholatnya juga biasa, puasanya juga biasa. Akhirnya ditanya, sebenarnya amalan apa yang kau lakukan? Ternyata dia hanya sekitar akan tidur selalu memaafkan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan pada dirinya. Modal maaf saja, ya, itu mendapatkan free pass masuk surga tanpa hisab. Nah, kebiasaan memaafkan ini namanya afin. Ya, seberat apapun kesalahan seseorang, kalau kemudian kita maafkan, maka dia akan mendapatkan free pass masuk surga. Berarti kita ini bisa memberi identitas diri kita sendiri. Saya ini sukses Ramadan jika satu, apa tadi Pak? Kalau infak tidak nunggu sugih. Kapan kita sempat berikan infak. Yang kedua, apa Pak? Menahan amarah. Ya. Ibu kalau nanti biasanya bapak marah-marah, ya langsung disekak aja Bu. Oh, durung takwa berarti ini. Ya, durung takwa. Yang ketiga adalah memaafkan. Ya. Dalam seminggu kemarin saya dapat pasien karakternya sama. Bapaknya ngamuan, bukan bapak ya, bapak kandungnya, bukan bapak suaminya. Setiap hari marah. Akhirnya dia saking mangkalnya ke bapak ini sampai dipendam bertahun-tahun, sininya sering sakit. Apa ini? Pundaknya itu sakit luar biasa. Bolak-balik dicek ke dokter, tidak ketemu sakitnya. Ternyata ketika kita tanya, sebenarnya kamu ini mangkal sama ibumu apa bapakmu? Dia ngomong kalau mangkal ke bapak. Karena bapak meninggalkan ibu, ditinggal kawin lagi, terus saya ini digeletakno sejak kecil, dibiarkan tidak diberi nafkah, itu mangkelnya luar biasa. Nah, mangkel ini setiap kali dia ingat bapaknya, ininya langsung goyang-goyang ini, kayak orang kesurupan. Ya, kayak orang kesurupan, diruqyah 3 kali tidak ngefek. Ternyata ketika kita ajak, sudahlah, kamu mangkel, tidak merubah karakter bapakmu yang ngamuan itu. Kira-kira kalau bapak-bapak mangkel kepada ibu, ibu berubah nggak? Ya, kalau masnya ini mangkel kepada orang tua, kira-kira dengan mangkel itu bisa merubah karakter ibu enggak? Enggak. Nah kalau enggak bisa merubah terus kita teruskan mangkelnya, yang sakit bapaknya apa orangnya? Orangnya yang mangkel. Lawang sakit kok dipelihara. Berarti sumber sakitnya itu karena mangkel. Nah, mangkel ini begitu dibuang, saya memaafkan bapak. Ya, dengan maaf itu akhirnya bapak juga akan terimbas kebaikannya, maka dia menjadi sehat. Yang asalnya kesurupan jadi tidak kesurupan. Ternyata kesurupan itu bisa karena batin yang kotor yang selalu diliputi rasa dendam. Dendam kepada orang tua, dendam kepada suami. Nah,
mereka yang menyimpan sakit hati berlebihan itu, ya, kalau marah Pak, itu masih mungkin bisa merubah. Siapa yang marah terhadap anak, ya marahnya ini bukan harus dipikir dulu, tidak boleh marah sembarangan, tidak boleh. Marah itu dilihat. Kalau marah ini bisa merubah anak itu menjadi baik, suami menjadi baik, istri menjadi baik, ya tidak apa-apa, asal terukur. Tapi kalau marah justru membuat dia benci, tidak bertambah baik, ya sudah, jangan diteruskan marahnya. Lebih baik cari metode yang lain yang bisa merubah akhlak seseorang. Nah, yang ke apa? Ada ciri-ciri ketakwaan yang unik yang menjadi indikator kesuksesan amal infak yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, yaitu kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu Pak, salah satu cirinya dia tidak lepas dari masalah, tapi setiap ada masalah diberi solusi oleh Allah. Jadi orang yang takwa itu bukan berarti bebas dari masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak solusi yang diberikan Allah, berarti kita termasuk bagian dari yang bertakwa. Kalau setelah Ramadan itu ternyata Bapak Ibu semua masalahnya selesai, itu bagian indikasi kalau Bapak Ibu adalah orang yang bertakwa. Tapi kalau setelah Ramadan dapat masalah satu belum selesai, nambah lagi masalah, ya, numpuk-numpuk masalah dan tidak ada satupun yang selesai, nah kita kehilangan ciri-ciri ketakwaan. Jadi ciri-ciri ketakwaan itu salah satunya adalah semakin setiap kali ada masalah, Allah memberikan jalan keluar terbaik bagi hidup kita. Jadi kalau kesulitan yang kita rasakan dengan haus dan dahaga itu selalu ditutup dengan buka, kan ya. Buka puasa ini simbol solusi yang diberikan Allah. Kamu sebenarnya payah, hidupmu payah. Bayangkan dalam keadaan terik tidak makan, panas tidak minum, susah kan ya. Tapi kemudian oleh Allah di ujung harinya disuruh berbuka puasa. Nah, kamu saya beri solusi. Begitu pula jalan hidup ini. Kalau setiap masalah Allah berikan jalan keluar, berarti impact puasa ini yang melahirkan ketakwaan itu sudah ada pada diri kita ini. Jadi Bapak Ibu, ya, dilihat kita ini tidak mungkin keluar dari masalah. Selama kita bertuhan, maka kita akan bertahan dari masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kemudian kita tidak bertuhan, setiap masalah akan menyebabkan kita stres. Masalah itu Pak muncul karena ada jarak yang terlalu lebar antara harapan dan kenyataan. Itu akan jadi masalah. Ya, kita berharap agar anak kita nanti bisa sukses, menjadi orang yang baik, orang yang sukses secara ekonomi. Ternyata kenyataannya tidak sukses. Maka itu disebut dengan masalah. Jadi munculnya masalah itu karena antara harapan dan kenyataan tidak klop, gak nyambung, itu jadi masalah. Nah, untuk menuju kenyataan yang sesuai harapan ini ada proses. Ini peran Allah. Jika Allah memberikan solusi, maka kenyataan itu akan sesuai dengan harapan. Nah, itu yang menjadi ciri dari ketakwaan. Sudah dirumuskan apapun selalu muncul sesuatu yang kadang-kadang kenyataan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Ya, itu yang kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Ya, kamu itu tidak mungkin tidak diuji oleh Allah dengan ketakutan. Bentuknya apa? Bisa bentuk kematian, kekurangan. Tapi setiap masalah yang aku ujikan kepadamu itu pasti
akan aku beri jalan keluar selama syarat dan ketentuan berlaku kalau kalian bertakwa. Nah, saya ini sudah takwa, sudah selesai Ramadan. Nah, apa cirinya? Kalau ada masalah, ada jalan keluarnya. Ya, jadi, nah yang kedua, ciri yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kelima dari yang tadi ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu selalu memberi pintu rezeki yang tidak diduga-duga. Dulu pernah saya sampaikan, rezeki yang diberikan Allah itu ada dua. Rezeki yang countable, yang bisa dihitung, golongan 4A gajinya 4 juta. Itu kan countable gitu ya, secara ekonomi. Ya, obat yang pusing itu adalah bodrek, gitu Pak ya. Itu countable. Padahal ada rezeki yang uncountable, yang tidak bisa diperkirakan, unpredictable ya, unpredictable. Wong pusing, ternyata diajak rekreasi ke Batu oleh temannya sehat. Nah, berarti pusingnya ini bukan karena ada hal yang error dalam tubuh, metabolisme tubuh. Lah wong pusing begitu nginjak tanggal 1 sembuh. Nah, itu berarti memang pusing karena memikirkan gaji. Ya. Jadi rezeki itu tidak hanya diukur dari materi, sehat itu juga rezeki, anak yang soleh itu juga rezeki. Apapun bentuknya yang ada di hadapan kita dan kita terima, itu namanya rezeki. Nah, kalau kebutuhan itu lalu disuplai oleh Allah dari pintu yang tidak diduga-duga, nah ini bagian dari ciri ketakwaan. Bapak Ibu kalau di golongan 2A, tidak usah sulit-sulit ya, contoh yang ekstrim, tukang sampah, untuk hidup saja susah, mungkin tidak naik haji. Bisa tidak Pak naik haji Pak? Kalau dari rezeki yang predictable, yang bisa diperkirakan, susah. Nabung itu tidak sempat untuk hidup aja, kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak. Tapi kalau unpredictable, maka itu mungkin. Jangan menutup pintu rezeki kita ini, membatasi pintu rezeki dari yang predictable. Kalau dari yang predictable, kita bisa stres Pak. Setiap bulan hanya ngitung, kira-kira gaji sami ini cukup gaya opai. Padahal belum tentu kecukupan hidup itu dicukupi oleh Allah dari yang predictable, yang bisa diperkirakan. Bisa jadi Allah mencukupi dari unpredictable. Ini kebetulan jajan ini ya. Kadang-kadang nasi Pak ya. Ini apa ini? Yang disuguhkan ke Bapak Ibu ini kadang nasi, kadang jajan. Jangan dikira meskipun jajan, ya kebetulan bapak mertua dulu itu usahanya kos-kosan. Betapa senangnya orang kos itu kalau dapat berkat, ya itu sudah sesuatu yang luar biasa, lumayan bisa nabung tanpa harus mengeluarkan uang. Nah kalau nasi, bentuknya nasi, itu luar biasa. Apa kira-kira rezeki yang begini ini diduga? Bisa jadi rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau ngitung gaji tidak cukup. Tapi banyak pintu yang dibuka oleh Allah. Jika itu kita dapatkan, itu menjadi bagian dari ciri ketakwaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita ini kadang-kadang membatasi hidup dengan cara berpikir yang kita buat sendiri. Mestinya jalannya itu kita pasrahkan kepada Allah, kita berikhtiar. Ya, pernah saya sampaikan di tempat ini juga, ada seorang guru ngaji itu ya, yang berangkat haji yang hanya gajinya 1,5 juta. Karena dia yakin bahwa saya tidak akan menghitung gaji ini cukup tidak kayak ngaji, tapi saya akan berhitung dengan Allah, berhitungnya dalam bentuk Engkau ya Allah yang menjanjikan kalau aku takut bertakwa kepadamu,
akan kau bukakan pintu rezeki yang tidak diduga-duga. Insya Allah saya bisa haji, kan gitu ya. Akhirnya bisa berangkat haji. Ya, jangan dikira bahwa bapak ibu yang belum punya kesempatan untuk ke Mekah tidak bisa berangkat ke Mekah hanya gara-gara ngitung gaji. Insya Allah selama ada kesempatan yang menjadi jalan datangnya pintu rezeki yang tidak diduga-duga, insya Allah akan dimudahkan Allah untuk berangkat ke Mekah. Jadi sudah 5 tadi. 1, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan. Yang keempat, apa Pak tadi Pak? Yang keempat, kalau ada masalah Allah memberikan solusi. Ya, yang kelima, Allah memberi rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Ya, sudah. Ini pembuka diskusi. Silakan kalau ada yang tanya. Jadi kalau Syawal itu mestinya orang tambah sehat apa enggak? Sehat. Nah, berarti Syawal di bidang kesehatan. Kalau setelah Ramadan ini tambah kaya apa enggak? Seharusnya tambah kaya. Karena Allah menjamin setiap infak itu akan aku lipatkan 700 kali lipat. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa saja yang kita beri, Allah akan melipat gandakan dan diberikan pintu rezeki yang tidak diduga-duga, semakin kaya. Ya. Kalau Syawal itu tambah pinter apa enggak? Maksudnya, tambah pinter. Masalah itu membuat kita lebih cerdas. Dulu pernah saya sampaikan, andaikan Thomas Alva Edison itu tidak berpikir tidak pernah melihat gelap, dia tidak akan memikirkan tentang terang, gitu ya. Dia berpikir bagaimana menciptakan lampu supaya tidak lagi selalu dalam keadaan gelap. Gelap itu masalah kan ya. Akhirnya dia menjadi cerdas menemukan lampu. Ilmuwan itu berangkat dari masalah, bukan berangkat dari kesuksesan. Ternyata masalah itu kalau ada solusinya menjadi ilmu baru yang membuat orang sukses. Dan orang yang bertakwa itu ditempa masalah tapi diberi solusi. Berarti tambah cerdas. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah 5 ini. Iya, makasih Pak. Yang disampaikan komplek tadi. Ya. Nah, cuma begini Pak. Ini ada tadi di biar kita ini tambah satu apa? Padahal sebelumnya ini ada takdir, ada ikhtiar. Kamu takdirmu begitu, kalau tidak ikhtiar ya sedikit takdirmu begitu. Ya. Sekarang ada satu takwa. Takwa ya. Takwa. Ini kalau dipertemukan Pak, takdir, ikhtiar, takwa. Posisi takwa ini ada di takdir atau ada di ikhtiar? Ya. Posisi takwa. Betul. Ya. Dulu pernah saya sampaikan takdir qadha ya. Qadha itu ketetapan. Kejadian itu namanya takdir. Salah satu bentuk qadha itu adalah hukum alam. Ini kalau dilepas karena gravitasi bumi, dia akan turun ke bawah. Itu namanya qadha. Ketika saya lepas betul, jatuhnya des, ini namanya takdir. Gitu ya? Bahasa sederhananya begitu. Berarti jatuh tidaknya ini tergantung saya apa tergantung qadha? Tergantung siapa Pak? Saya kan ya? Nah, tergantung saya itulah yang namanya ikhtiar. Saya berikhtiar menjatuhkan,
atau berikhtiar untuk menahan. Itu namanya ikhtiar. Yang menentukan takdir ini adalah kita, gitu ya. Yang membuat qada adalah Allah. Nah, Allah menyediakan banyak rezeki ini. Kalau bapak passionnya itu jadi guru, gitu Pak ya. Jadi guru. Seandainya ditempuh menjadi guru akan maksimal. Rezekinya akan maksimal. Ternyata milih jadi makelar tidak sesuai dengan passion. Ya, bisa maksimal enggak Pak? Enggak. Nah, passion ini qada. Ya, mau kita ambil apa tidak? Kalau tidak kita ambil, tidak akan maksimal. Mengambil dan tidak mengambil itu namanya apa? Ikhtiar. Gitu ya. Ternyata dikasih resep lain oleh Allah. Kalau kamu ingin jadi guru dan gurumu yang sesuai dengan passionmu akan lebih jos, jalan yang aku berikan adalah ketakwaan. Ini vitamin, Pak. Ya. Vitamin ini mau kita pakai apa enggak? Kalau vitamin itu kita pakai, kita akan jadi lebih sehat. Tapi kalau tidak, ya biasa-biasa saja, jalannya ya normal-normal saja. Gitu Pak. Nah ini fungsi dari takwa. Jadi jangan dikira bahwa kita ini bagaikan boneka yang duduknya di sini itu sudah ditetapkan di lauh mahfuz, gitu ya. Kalau itu yang kita pahami, maka kita masuk neraka itu juga karena kehendak Allah. Ya, kalau sudah kehendak Allah, lah ngapain beragama? Beragama itu diperintah supaya masuk surga, tapi surganya ditentukan oleh Allah. Gitu Pak. Nah, ikhtiar ini kadang-kadang butuh pengetahuan. Kita tidak tahu di mana atau bagaimana jalan untuk bisa mencapai tunjungan plaza. Tidak buka Google Map, ya nyasar-nyasar. Nah, untuk mengetahui jalan menuju TP itu, Google Map-nya itu adalah Al-Quran. Maksudnya, mengetahui jalan menuju surga itu Google Map-nya adalah Al-Quran. Nah, siapa yang mengikuti jalan Quran ini? Allah bukan hanya menunjukkan jalannya, tapi bagaimana cara sampainya. Cara sampainya kamu bisa naik helikopter, masih cedek, gitu ya. Nah, itu namanya hidayah. Ikhtiar untuk mengambil bagian yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi pengetahuan tentang di mana jalannya Google Map tadi itu hidayah. Pengetahuan tentang caranya sampai ke sana itu bagaimana, itu namanya hidayah. Mau diambil apa tidak? Kalau tidak diambil, berarti dia tidak berikhtiar, tidak pernah akan sampai ke surga. Gitu Pak. Nah, mencari jalan dan mengamalkan jalan itu namanya takwa. Bagian dari ketakwaan. Ya. Bentuknya apa? Kalau Ramadan ya bentuknya puasa, qiyamul lail, itu bentuk-bentuk implementasi menuju takwa itu. Ya, yang lain? Ya, pakai mic aja. Kaitan dengan takwa tadi, katakan goalnya adalah sukses. Suksesnya ini sukses materi. Ada orang yang tidak bertakwa juga sukses. Non muslim tidak kenal takwa. Ya. Tidak tahu takwanya gimana. Tapi lain dengan kita bahas takwanya. Ya. Takwa ini takwa yang mana ya? Takwa yang bagaimana ini yang kira-kira pas itu bisa ke goalnya. Ya. Betul. Ya, saya kira kita sepakat bahwa yang kita cari itu kan kebahagiaan.
kebahagiaan itu bisa didapat dari materi, bisa didapat dari non materi. Kalau materi itu membuat bahagia meskipun dia alat untuk bisa melaksanakan ibadah, ya, maka Allah akan cukupkan itu sebagai bagian dari ketakwaan. Gitu. Kita ini butuh uang apa enggak sih, Pak? Butuh kan ya? Kalau enggak ada uang enggak bisa beli sarung, enggak bisa beli kopiah. Masa sholat itu hanya nutup aurat, apa sarungan ude-ude gitu kan enggak pantas. Ya. Jadi kaya itu sebagai support untuk melakukan ibadah, ritual. Nah, berarti goalnya bukan kayanya kan, tapi goalnya adalah bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu. Ya. Tapi bukan berarti meninggalkan kekayaan, enggak meninggalkan kekayaan. Gitu, Pak. Jadi jangan sampai miskin. Karena orang miskin itu nanti bisa menjadikan diri kita ini ingin menyempurnakan ibadah susah. Bagaimana bisa alladzina yunfiquna fis sarra tadi ya. Maka berinfaklah kamu dalam keadaan lapang. Enggak tahu lapang, Pak. Lapang enggak pernah, terus dorok terus ya. Padahal itu kan Wah itu kolo-kolo ya lapang, kolo-kolo sempit. Tapi kita tidak pernah lapang karena tidak pernah berpikir tentang kaya. Itu juga keliru. Ya, gimana bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima? Naik haji. Jika kita tidak mengejar materi. Tapi materi ini bukan tujuan utamanya, tapi alat untuk mencapai tujuan utama rukun Islam itu. Ya, semangat bekerja mencari uang itu alat untuk menyempurnakan ibadah, bukan menjadi tujuan utama. Nah, ini dilapangkan oleh Allah. Kenapa kok dilapangkan? Ya karena kamu takwa. Gitu, Pak. Ya, ada yang lain? Karena sudah masuk semua, ya saya infak, ya saya enggak ngamuan, ya sabar, ono masalah, ono solusi nih, rezeki ya sake. Akhirnya tidak ada masalah kan ya, sehingga tidak ada pertanyaan. Amin. Ya, silakan kalau ada ibu-ibu boleh tanya kok. Mic-nya kan ada 2 tadi ya. Ada yang tanya ibu-ibu? Enggak. Ya, jadi begini. Takwa itu ada yang lain? Oh ya. Ustaz, menyangkut memaafkan tadi, setelah saya cari-cari itu dalilnya ternyata ada dalam Al-Quran, Ustaz. Di mana, Pak? Kata memaafkan tadi. Iya. Dari dampak memaafkan itu Allah jadikan rahmat, kasih sayang dan seterusnya. Itu semacam terapi. Jadi ternyata ada dalam Al-Quran, Pak. Saya betul itu ada dalam Al-Quran. Iya. Jadi seperti bunyinya di Quran surat 6 ayat 14, Pak. Ya. Itu Allah bilang, wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anakmu dan seterusnya itu menjadi musuh. Dan maka Allah berkata, maka berhati-hati. Jadi jangan tetap marah kepada mereka. Karena ayat selanjutnya ayat bilang, Allah bilang, tapi kalau kamu maafkan mereka, santuni mereka, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Artinya kalau kita maafkan, itu rahmat, kasih sayang Allah itu pengampun ayat pun ada. Tapi kalau kita nggak tetap marah, boleh jadi nggak bentuk terapi dalam satu keluarga atau dalam satu komunitas. Ya. Jadi sebuah berarti ada dalil gitu. Oh, banyak sekali. Ya. Kalau Allah itu ada 2 sifat, ada ghafur, ada afun. Ya. Ghafur itu memberi ampun yang sifatnya ad hoc. Bapak sekarang punya dosa berzina, gitu ya. Lalu bertobat. Khusus untuk satu masalah itu
Allah Ghafur, memaaf, mengampuni, gitu ya. Itu namanya Ghafur. Kalau salah iki, yo sik diampuni oleh Allah, itu namanya Ghaffar. Namanya Ghaffar. Jika diampuni, maka catatan dosanya itu hilang. Seolah-olah tidak pernah melakukan dosa. Tidak melakukan dosa. Kalau tidak melakukan dosa berarti tidak dihukum kan ya? Tidak diazab. Tapi kalau al-afu, nah, al-afu itu dia dimaafkan, tidak dihukum di dunia, tapi catatan dosanya masih ada. Ya. Orang yang melakukan salah terhadap manusia yang lain, kemudian mohon ampun kepada Allah, itu dimaafkan apa diampuni? Saya tanya sekarang. Allah itu memiliki tiga sifat. Sifat al-afu, memaafkan, sifat ghafur, mengampuni, dan maha mengampuni. Sembarang diampuni. Ya, ghaffar. Nah, kalau saya salah kepada Bapak ini, kemudian saya mohon ampun kepada Allah, itu kira-kira yang turun al-afu apa al-ghafur? Apa? Ghafur, tapi belum afu. Nah, kalau antar manusia itu ada dua istilah yang digunakan dalam Al-Quran. Ada isfah, ada al-afu. Al-afu itu ya wis tak sepuro kon, tapi sik mangkel, Pak. Ya, sik bedodok. Tapi kalau isfah itu seolah-olah orang itu tidak pernah melakukan kesalahan terhadap saya. Dan yang disarankan Allah itu dua-duanya, fa'fu wasfahu. Kamu itu sudah tidak usah balas, ya, wasfah, dan tidak usah dipendam lagi. Terus ikhlasin aja seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan. Itu kalau terhadap manusia. Dan Allah juga punya dua karakter itu. Pertama afu, Allah nggak akan balas kalau memang kamu tidak melakukannya lagi ya. Dan ghafur, benar-benar menghapus sama sekali dosa yang pernah kamu lakukan. Nah, karakter Allah, sifat Allah itu diejawantahkan ke dalam diri manusia dalam bentuk yang jenengan katakan tadi. Kalau ada orang salah, tidak usah pakai disimpan-simpan. Ya, sekali lagi, banyak orang bunuh diri karena menyimpan rasa dendam, mangkel, tidak mau memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan itu bukan menyakiti orang yang salah, yang melakukan kesalahan, tapi menyakiti diri sendiri. Ya. Kalau menyakiti diri sendiri bahasa Inggrisnya apa, Pak? Bunuh diri. Konyol. Iya, Pak. Yang mengenai memaafkan, kan kadang masih mangkel ya. Karena masih akhirnya kita ini kayak seperti ada yang berbeda. Tidak mau berhubungan lagi, tapi sudah saya maafkan, tapi kita tidak mau berhubungan lagi. Apakah itu termasuk apa ya? Itu dendam atau termasuk apa? Ya. Tapi saya sudah maafkan, tapi aku tidak mau berhubungan lagi. Ya, itu yang namanya afu itu. Belum isfah, belum merelakan. Ya. Jadi kalau ketemu itu sih idep-idep. Wis, aku gak balas sih, tapi yo medodok gitu ya. Nah, itu masih afu, tidak membalas tapi belum memaafkan. Ya. Ya. Bapak Ibu, ya, kebetulan kita ini dapat ilmu dari orang yang dendam, sakit hati itu. Biasanya kalau orang itu menyimpan rasa seperti itu sininya sering sakit. Sakitnya itu di sini, bukan di sini ya, di sini. Ada cirinya. Kalau dia terlalu lama menyimpan, lebih dari 5 tahun, itu akan jadi kanker atau benjolan. Bapak-bapak itu biasanya jadi nasofaring atau uci-uci ya. Itu orang yang nyimpen rasa sakit hati gak jeblos-jeblos. Iya, mendongkol. Nah, gak dilepas, itu akan jadi benjolan. Ya. Orang yang
belum merilis emosi yang negatif bentuknya mangkel dan itunya, jika dia sakit kista Pak, Bu ya, kista, diambil nanti akan muncul di tempat-tempat yang lain. Nah ini kasus menarik. Saya menemukan beberapa kasus tentang benjolan di kaki. Benjolan di kaki. Apa? Iya. Benjolan di kaki itu loh kok ya banyak kepada orang-orang yang ahli ibadah. Iya, ahli ibadah. Saya kira ini bentuk dari ngapal karena sering duduk sholat gitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak semua. Enggak semua kan ya? Ya. Hiperkerotin ini kalau di dunia medis itu ternyata mereka yang sering mendem perasaan mau gitu turane angel dikon ibadah itu jadi begitu Pak. Dia begitu kecewa, mangkel terhadap orang yang tidak taat ibadah. Mangkel bukan memperbaiki, tapi mangkel dipendam terus, itu muncul benjolan itu. Jadi ini kan cara Allah menunjukkan kamu itu ya mestinya dakwah. Kalau dakwah mangkel itu kan tidak jadi. Dakwah kok mangkel. Kalau dia tidak mau terima ya wis. Ya. Wama arsalnaka illal balaghul mubin. Tugasmu itu kamu ini diutus oleh Allah untuk dakwah. Kalau sudah disampaikan dengan jelas terus gak gelem ya wis. Habis sudah tugasmu. Gak terus dipendem nanging hati ya. Nah, kalau dipendem di hati muncullah tadi benjolan. Ya. Dan itu bolak-balik Pak. Dibuang, diambil, muncul lagi selama emosi mangkelnya itu tidak dirilis. Ya. Terutama terhadap orang yang sering ketemu. Ya, sering ketemu. Gimana Pak? Oh sudah ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tidak ada para jamaah yang ada benjolan di tubuhnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.